Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tugas kali ini adalah tugas dari modul 1.1. Saya Huria Sesni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Pondok Bambu 11. Fasilitator saya adalah Ibu Kristanti Sri Purwati. Dan pengajar praktik saya adalah Ibu Tuti Agiawati. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah saya bangga ketika suasana kelas tertib, tenang, dan siswa paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya merasa berhasil ketika suasana kelas tidak ada yang bertanya. Saya merasa senang ketika suasana kelas disiplin. Padahal mungkin anak didik saya tidak paham apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah saya percaya semua murid bisa diajar dengan cara yang sama. Ketiga, saya harus mengutamakan capaian KKM dan tuntasnya materi. Saya hanya memperhatikan aspek kognitif tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Yang keempat, peran guru harus lebih dominan dalam pembelajaran. Biasanya kita kenal dengan sebutan teacher center, di mana anak hanya mendengarkan dan guru menjelaskan di dalam kelas. Yang kelima, saya tidak perlu memahami karakter siswa. Keenam, memaksa siswa harus bisa memahami materi yang saya ajarkan. Seringkali saya mengeluh ketika saya sudah bersungguh-sungguh mengajarkan siswa tersebut, tetapi ketika ulangan, nilainya masih jauh di bawah KKM. Atau ketika saya sudah jelaskan berkali-kali, tapi tetap saja tidak mengerti. Saya memaksa siswa saya untuk menguasai setiap mata pelajaran. Yang ketujuh, saya menganggap bahwa murid yang cerdas itu adalah murid yang memiliki nilai kognitif yang tinggi. Saya menganggap bahwa anak-anak yang akan berhasil di masa depan adalah anak-anak yang mempunyai nilai rapot yang tinggi. Saya tidak memperhatikan mengenai prestasinya, bakatnya, atau kreativitasnya, keterampilannya, keterampilan sosialnya, kurang saya amati. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pahami bersama adalah yang pertama, menuntun atau among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah pemikiran pendidik ibarat petani.
menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat alam yang ada pada anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga adalah kodrat anak itu merdeka dan bermain. Yang keempat, menghamba pada anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Yang kelima, kolaborasi trisentra pendidikan, bahwa pendidikan itu ada kerjasama antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, penanaman budi pekerti, adanya keselarasan cipta, rasa, dan karsa, dan budi pekerti. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu: pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Motivasi belajar siswa berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran. Suasana yang kondusif, media belajar yang menarik, kreatif, dan inovatif memudahkan siswa memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran pasti tercapai. Yang kedua adalah menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik sesuai kodrat anak. Ketiga aspek ini adalah perpaduan untuk membentuk budi pekerti, watak, dan karakter anak, sehingga anak dapat merdeka belajar dalam suasana belajar tanpa perasaan tertekan. Yang ketiga, memahami bahwa karakteristik, potensi setiap siswa berbeda dan unik. Sebagai guru akan dihadapkan dalam situasi keragaman karakter siswa. Oleh karena itu, saya sebagai guru perlu memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi maupun metode dalam pembelajaran, agar siswa dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang keempat, mempraktikkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat mendorong siswa aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Contohnya, siswa dapat memilih dalam mengumpulkan tugas. Misalnya, ia mengerjakan dengan cara membuat PowerPoint atau mengerjakan dengan cara membuat video atau praktik langsung. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi, berorientasi terhadap kebutuhan siswa. Guru memetakan kebutuhan murid, menentukan strategi dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memberikan ruang kepada siswa untuk merdeka dan bermain. Merdeka dalam arti mandiri, bermain dalam arti berkreasi. Memberi ruang seluas-luasnya bagi anak untuk berkreasi dan mengembangkan dirinya dalam menemukan jati dirinya. Yang ketujuh, merancang pembelajaran menjadi menyenangkan. Tolak ukur keberhasilan kurikulum merdeka adalah dari keceriaan atau kebahagiaan anak dan kemampuan anak untuk berkolaborasi menyelesaikan beragam persoalan. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya harus mampu mengayomi siswa, mengajarkan budi pekerti, dan memberi kasih sayang. Guru layaknya orang tua bagi siswa di sekolah. Saya harus mampu mendidik, memberikan motivasi untuk belajar, menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Yang kedua, saya tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Mengapa harus dituntun? Karena anak sudah memiliki kodratnya masing-masing.
Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Tugas kita sebagai guru yang mendidik di kelas adalah memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang pas dan tepat dalam menemukan minat dan bakatnya. Yang ketiga, melatih kecakapan abad 21 bagi siswa. Pembelajaran di abad 21 merupakan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis, menghubungkan pengetahuan dan dunia nyata, memperoleh keterampilan informasi dan komunikasi, serta berkolaborasi. Hal keempat yang dapat saya terapkan di kelas adalah mewujudkan pendidikan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila terdapat 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang kelima adalah mampu menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam keseharian siswa. Saya berharap pada dasarnya guru harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa adab lebih utama dibandingkan ilmu. Sehingga generasi penerus dapat tetap menjunjung tinggi budaya luhur bangsa. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter siswa. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Laksanakan dengan ketulusan hati dan komitmen bersama. Kesimpulan yang kedua, dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk lebih mengenal karakter anak, mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Kesimpulan ketiga adalah setiap anak itu unik dan otentik dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Beri apresiasi kepada anak sesuai potensinya masing-masing. Demikianlah pemaparan materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.